Selamat pagi. Selamat pagi semuanya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang hadir dalam acara Career Day di hari ini. Perkenalkan, saya Silva dari Career Development Center Universitas Multimedia Nusantara. Hari ini kita akan memulai sesi kurang lebih 1 jam bersama dengan Ruang Guru. Kami berterima kasih dengan Job2Go yang sudah membantu kami untuk acara Career Day hari ini. Lalu ada Pak Hendra juga dan Bu Syafira dari Ruang Guru yang bersedia untuk membantu penyelenggaraan acara di hari ini menjadi pembicara dan semoga bisa bermanfaat ya buat Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang hadir. Nah, Career Day ini sendiri terdiri dari 3 rangkaian, ada seminar, kemudian ada Company Expo, dan juga Job Fair. Kira-kira seperti itu gambaran informasi umumnya. Sebelum saya memperkenalkan pembicara kita lebih lanjut, secara teknis untuk memperlancar sesi, saya minta buat Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang bisa open cam di hari ini, boleh open cam karena saya mau izin untuk dokumentasi dulu nih. Kita foto bersama di awal sesi, supaya setelah pembicara mulai sampai penutupan sudah tidak perlu lagi berfokus kepada foto, foto, dan foto. Kita mulai saja di awal. Boleh yang bisa open cam, kita boleh open cam. Kalau yang belum bisa, ya sudah tidak apa-apa. Dari rekan-rekan CDC yang lain, mungkin bisa membantu untuk dimulai dokumentasinya. Boleh? Saya berikan instruksi. 1, 2, 3. Lanjut slide berikutnya. 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih. Kita akan melanjutkan untuk sesi, namun sebelumnya saya akan kasih intro sedikit saja tentang Pak Hendra. Nanti silakan lebih lanjut dari Bapak boleh memperkenalkan diri lebih jauh. Pak Hendra ini adalah lulusan psikologi dari Universitas Negeri Semarang, lalu beliau sudah panjang sekali. Saya baca CV-nya sudah bertahun-tahun di dunia rekrutmen gitu. Memulai karirnya dari PT Pertiwi Agung, kemudian pindah ke Veros Indonesia, lalu ke Maybank Finance, kemudian ke Bahana juga, Bahana Selaras. Setelah itu terakhir dari mulai 2019 ya, 2019 sampai sekarang di Ruang Guru. 2019 Bapak mulainya sebagai Senior Talent Acquisitions. Lalu setelah itu masuk ke Skill Academy. Nah, yang terakhir ini yang di sekarang ini yang di Senior Talent Acquisitions ya. Sekarang di spesialis sih, sama spesialis aja sih ya berarti. Iya, iya. Nah, cuman secara garis besar memang di HR dan juga legal, terus kemudian untuk mapping talent, scouting talent, sudah sangat mahir di bidangnya lah. Jadi hari ini yang hadir rekan-rekan dan Bapak Ibu, kita berada dengan orang yang tepat untuk mendiskusikan mengenai proses gimana sih tentang talent, terutama di Ruang Guru ya, karena Ruang Guru ini salah satu platform ciptaan anak bangsa yang kita banggakan bersama, yang memang berfaedah sekali untuk pendidikan di bangsa kita gitu. Dan untuk itu kita berterima kasih pada Ruang Guru dan juga kepada apa yang sudah dikerjakan ya selama ini gitu. Dan akan terus dikerjakan demi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Jadi untuk itu saya serahkan waktu selanjutnya ke Pak Hendra. Silahkan Bapak. Siap. Oke, thank you. Terima kasih banyak Ibu Silva ya. Sama-sama. Tentunya pertama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa ketemu ya di forum ini ya. Insya Allah insya Allah ini sangat bermanfaat. Karena saya pikir kalau buat saya pribadi
saya tuh udah lama banget nggak ke UMN. Itu pertama, saya merasa ini tempat silaturahmi juga, apalagi nuansa Ramadan ini kan katanya nuansanya nuansa nuansa silaturahmi begitu ya. Apalagi ini udah mau deket-deket Lebaran ya teman-teman. Yang kedua, tentu saya ucapkan terima kasih khususnya pada UMN dalam hal ini rekan-rekan panitia, Bapak Ibu dosen atau staf yang mewakili kami dari Ruang Guru, ucapkan terima kasih sekali karena sudah dipercaya untuk bisa ngisi di sharing session inilah mungkin. Karena aku yakin akan banyak perusahaan yang bisa mengisi di slot ini, tapi Ruang Guru mendapatkan kepercayaan, aku pikir itu kan sebuah kehormatan buat kami untuk bisa dipercaya, bisa bertemu dengan adik-adik semua di sini. Jadi kalau tadi perkenalan dari Bu Silva itu ketahuan banget tuanya begitu ya Bu Silva ya sebenarnya. Tapi nggak masalah ya kan, karena usia itu tentang angka ya kan. Ya, jadi di Ruang Guru sendiri aku disebut mungkin memang yang udah agak paling mungkin kalau menyebutnya senior ya, padahal tua sih sebenarnya bahasanya gitu ya, karena mostly kita sekarang hampir 7.000 karyawan, demografinya mungkin 60-80% tuh umur 21 sampai 30 gitu. Nah, jadi artinya kalau buat teman-teman nanti join ya, jadi kalau orang di Ruang Guru itu rasanya kayak extend kuliah gitu ya. Jadi kerja itu dikasih meja tapi mejanya nggak dipakai, maunya itu di kantin, maunya itu mereka bikin lesehan itu kerjain, geletakin mereka punya MacBook dan macam-macam gitu. Jadi nuansa itu sebenarnya nuansa yang memang kita harapkan sih. Jadi mereka ya enjoy aja meskipun kita nyediain fasilitas ya monggo. Yang penting mereka berproses, yang penting resultnya mereka bisa deliver. Nah, di sesi ini mungkin saya akan coba sharing dari sisi gambaran umum dulu ya. Bagaimana sih sebenarnya berkarir dalam konteks edutech. Mungkin kalau kita bicara edutech itu emang harus sarjana pendidikan nggak sih begitu ya. Kebetulan saya kampusnya dulu di kampus pendidikan, tapi bukan sarjana pendidikan juga. Nah jadi ini juga menjadi challenge juga sebenarnya ketika kita di talent acquisition Ruang Guru, bahwa ini nggak harus sarjana pendidikan ya. Jadi nggak harus guru juga, karena ada banyak posisi yang bisa sama-sama teman-teman berkarir lintas departemen. Jadi sangat diverse juga, tapi nanti aku akan jelaskan. Tapi satu hal yang spesifik memang kita ada satu semangat sih sebenarnya yang ingin kita sampaikan. Pesannya bahwa Ruang Guru ini cukup unik ya, mengingat beberapa perusahaan itu mungkin punya objektif yang cukup unik. Tapi kalau Ruang Guru di EduTech ini kan sekilas seperti kita bicara mengenai PR negara ya, tentang bagaimana pendidikan nasional dan seterusnya. Nah, saya pikir saya pun juga sama buat teman-teman. Kalau sekarang masih berpikir mau berkarir kemana, saya pun juga nggak kepikiran juga mau berkarir di Ruang Guru begitu, bahkan begitu. Mau berkecimpung di bidang edukasi aja juga nggak kepikiran buat saya. Tapi ternyata melihat ada satu opportunity di situ ya, kalau mungkin bisa dibilang tersesat di jalan yang benar kali ya. Oh ternyata banyak hal yang bisa saya sebutkan. Tapi saya tidak ingin mengulang kesalahan yang sama buat teman-teman. Jadi saya mau coba sharing ada konteks tertentu yang kayaknya edutech itu sebuah industri. Ya aku nggak ngomong ini Ruang Guru aja sebenarnya. Secara umum edutech itu sebenarnya peluang karirnya sangat besar. Apa besarnya? Nah, kita akan jelasin. Nanti selanjutnya aku akan jelaskan juga secara spesifik ya, Ruang Guru itu sebenarnya apa sih? Jangan-jangan apa yang kita tahu tidak seperti apa yang ada di dalamnya begitu. Tapi aku berusaha, karena aku adalah orang yang Ruang Guru ya, berusaha untuk tidak sugar coating gitu ya. Jadi terlalu overselling kan juga teman-teman apaan sih gitu kan, aneh gitu. Tapi aku coba seobjektif mungkin, dan teman-teman sangat boleh tanya begitu ya. Nanti di challenge aja, Kak, aku dapat info kayak gini, bener nggak? Itu boleh banget ya. Mumpung ada aku di sini, Hendra, ada Safira juga, kita dari Ruang Guru, insya Allah. Pun kalau kita nggak bisa jawab di tempat ini ya, kita masih sangat open banget buat teman-teman untuk bisa sharing aja langsung. Bisa juga japri juga ya, biasanya kita di LinkedIn ya. Kalau talent acquisition tuh kalau nongkrongnya pasti di LinkedIn biasanya. Jadi sangat-sangat boleh kita silaturahmi juga di LinkedIn. Oke, aku akan coba sharing dari sisi materinya. Udah muncul nggak, Bu Silva? Sudah ya? Oke, baik.
Tentunya ya sekali lagi kita diberi amanah untuk bisa menyampaikan ya materi mengenai apa sih ruang guru begitu. Jadi kalau kita boleh menyebut ya mohon izin bahwa Ruang Guru sebagai salah satu the biggest edutech company di Southeast Asia. Jadi ini sebuah prestasi ya. Kalau aku pikir aku join di Ruang Guru 2019 saat itu juga nggak kepikiran bahwa Ruang Guru bisa segrowth ini sih sebenarnya. Nah jadi saat itu nuansanya juga antara percaya nggak percaya juga, tapi ya alhamdulillah kita bisa mencapai itu begitu dan berada dalam posisi itu sangat menarik ya. Tapi di balik itu teman-teman harus nggak bisa kita tutupin itu strugglingnya luar biasa juga. Tapi ya kalau aku pikir selama challenge-nya itu kita masih dapat kan katanya adrenalinnya ada begitu ya. Jadi kalau orang kerja kalau masih ada adrenalinnya itu masih ada challenge-nya atau kalau bahasanya orang learning and development kalau kita masih ada learning journey-nya orang itu masih happy buat kerja gitu. Nah, jadi kalau buat teman-teman nih saran juga nih kalau misalnya mau cari kerja, cari yang ada learning journey-nya nih. Jadi orang itu bisa ada pengalaman belajarnya. Ini kan enggak tentang materi aja begitu, tapi ada sesuatu yang kayaknya kita masih bisa dapatkan. Growth ini yang sebenarnya kalau aku mau sharing dalam konteks karir yang harus kita perjuangin. Karena ya secara logika materinya kalau kita bisa growth ya secara materi pasti akan ngikutin sebenarnya gitu. Nah, tapi dalam konteks ini aku mau share dulu ya hal yang tak kenal maka tak sayang begitu ya. Jadi ngomongnya siapa sih bapak-bapak ini kan gitu kan. Nah, jadi namaku Hendra ya, posisinya sebagai talent acquisition di Ruang Guru. Jadi 2 tahun ini kita udah WFO ya. Jadi aku udah nggak pernah ngantor nih. Jadi di Ruang Guru sejak pandemi 2020 kita udah nggak pernah ngantor. Khususnya kalau kita di talent acquisition ini supporting role kan. Jadi kita bukan orang yang ada langsung bertemu dengan klien atau user, tapi kita supporting mereka punya kebutuhan di sisi operasional, maka nggak pernah ngantor. Jadi kalau mungkin aku bisa bilang, aku juga nggak tahu nih mejaku udah banyak sarang laba-laba kali ya, udah nggak tahu ya. Jadi kantor kita di Tebet, tapi ada rencana insya Allah mau pindah ke Sudirman ya. Jadi biar sama kayak mbak-mbak SCBD gitu katanya kan. Nah, sambil kerja ya, kalau lagi nggak sibuk ya, aku juga bikin konten ya tentang karir dan rekrutmen namanya Gabut Talks ya. Namanya gabut ya, kalau lagi gabut aku bikin. Nah, artinya kalau ini aku ada konten baru berarti lagi gabut. Nah, gitu sih maksudnya. Jadi aku ada di platform di YouTube, ada di Spotify juga, di podcast juga. Jadi intinya kalau mau ngomongin karir, rekrutmen, ya soal kerjaan ya kurang lebih itu sih kontennya seputar itu. Dan juga tadi udah di-mention juga sama Bu Silva ya, sebenarnya kalau di Ruang Guru tuh aku kan employee Ruang Guru, tapi Ruang Guru itu punya produk namanya Skill Academy. Di situ tuh produk tentang skill upskill ya, tentang kita sebagai profesional seperti apa, berbagai macam profesi sih sebenarnya. Nah, di sana aku punya kelas namanya Karir Mentor. Jadi aku jadi mentor di sana mungkin untuk bagaimana bikin CV, trik interview, ya macam-macam begitu yang mungkin ya terkait dengan recruiting gitu. Nah, jadi kalau mungkin teman-teman juga mau, boleh juga ya nanti cari aja di Skill Academy. Jadi masih tetap di Ruang Guru, cuma aku supporting untuk di kelas di Skill Academy, kurang lebih begitu. Nah, ada hal yang aku mau share bahwa kenapa edutech itu jadi sesuatu yang seksi sebenarnya. Jadi kalau buat teman-teman yang punya background dari DKV, background dari kreatif begitu, nyambung nggak sih dengan dunia pendidikannya? Kurang lebih begitu sih bahasanya. Jadi aku mau coba kasih satu artikel. Ini artikel baru banget aku baca ya. Jadi sebelum deck ini sudah jadi ya, baru ada artikel ini ya. Makanya aku mau share begitu. Jadi ini bukan artikel bikinan kita. Nah, jadi ada 5 hal yang mungkin kalau teman-teman mau decide sebuah karir di edutech ya, sekarang atau sampai di 2030 ke depan ini mungkin kalau kita bikin karir itu kan seperti maraton begitu ya. Bukan tentang seberapa cepat dia nyampe, tapi bagaimana kita bisa endurance buat tetap long lasting begitu. Nah, jadi coba pikirkan lagi apakah berkarir di edutech itu menjadi pilihan karir ya. Terlepas teman-teman mungkin mau berkarir di sebuah edutech atau justru malah bikin edutech, itu lebih keren lagi sih. Saya sangat suportif banget kalau buat itu. Tapi yang pertama ya, kalau teman-teman memang sadar bahwa sekarang kita sebutkan MOOC ya, Massive Open Online Course. Jadi banyak banget kalau 2019 saya join di Ruang Guru belum begitu banyak kompetitornya. Sekarang tuh sangat banyak lagi. Apalagi kalau udah ngomong namanya sejak pandemi ya, itu semua orang berlomba-lomba ya untuk bisa bikin namanya Massive Open Online Course.
Bahkan pendidikan formal sendiri pun juga sudah banyak yang mengadopsi begitu ya untuk menjadikan akses kemudahan, sehingga banyak para pengajar juga merasa ada kemudahan ya bisa mempertemukan antara siswanya yang secara virtual itu nggak bisa ditemukan dengan pendidikan jarak jauh ya. Maka MOOC itu udah sangat-sangat benar menjadi pilihan yang tepat kalau mau berkarir ya, karena itu tadi trennya makin naik ya. Bahkan ya kalau dari sisi peluangnya, ketika teman-teman bekerja di MOOC, itu artinya teman-teman akan sangat terbuka dengan kesempatan, karena itu akan link bukan hanya dengan pendidikan juga gitu. Jadi bisnis apapun juga akan menggunakan fitur yang sama begitu. Makanya banyak perusahaan yang sekarang dulu menggunakan learning atau training secara manual, secara offline, karena nggak bisa dilakukan dan juga sangat mahal. Dengan adanya massive open online course ini sangat murah banget ya, dan Ruang Guru udah running lebih dulu begitu. Makanya kenapa kita masih bisa sustain alhamdulillah saat pandemi ya, karena udah running lebih dulu begitu. Ini masalah lebih dulunya begitu ya. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, employment is key result of education. Sekarang orang tuh nggak akan bicara aku lulusan dari D3 mana, aku sekarang punya S1 dari mana. Sekarang kita bicara bagaimana tentang skill gitu ya. Apalagi kalau buat teman-teman di DKV misalnya atau teman-teman yang berada dari tim kreatif, bahkan anak-anak SMK sekarang pun juga banyak yang skillful. Jadi kalau mau ngomong ini sebuah persaingan kerja, ini sangat-sangat open persaingannya begitu. Ini tentang bagaimana kita bisa mendeliver sebuah skill. Nah, sekarang pertanyaannya, employment is a key result, artinya kalau orang-orang itu lebih open dengan skill ya dibanding hanya gelar semata. Bukan berarti aku ngomong gelar itu nggak penting, gelar itu sangat penting ketika kita butuh satu verifikasi ya. Ini orang punya kualifikasi seperti apa. Tapi kalau kita bicara mengenai skill, maka kita akan bicara platform apa yang bisa upskill orang-orang itu begitu. Nah, sekarang itu sangat banyak banget dan bahkan bisa diakses dengan gratis begitu. Artinya orang-orang ketika mau berkompetisi meningkatkan skill mereka, mereka butuh edukasi lebih, bukan hanya dari sisi formal maupun non formal. Nah, jadi itu kombinasinya luar biasa banget. Artinya peluang itu sangat besar sekali kalau orang-orang memang akan fokus pada employment sebagai key result. Nah, kemudian edutainment. Nah, ini apalagi buat teman-teman di DKV khususnya, atau mungkin teman-teman yang berasal dari tim kreatif ya, kampus-kampus yang kreatif itu, sekarang itu ya kita nggak bisa pungkiri sih, pendidikan itu harus digabung dengan entertainment, namanya edutainment ya. Akan sangat bosan banget kalau kita hanya belajar ngelihat papan tulis hitam begitu dengan kapurnya, atau whiteboard dengan spidolnya begitu ya. Dan zaman sekarang sudah hal yang lumrah banget kalau kita mixing ya antara education dan entertainment. Dan jelas visual, desain grafis, ya animasi, ya sound misalnya, itu udah sangat-sangat vital banget kalau udah ngomong entertainment. Karena kan itu kan sebuah whole package lah kalau kita mau menyebut sebuah entertainment. Bahkan banyak-banyak bimbel yang secara offline gitu ya, yang dulu mungkin kita kenal nama-nama, mungkin teman-teman bisa you name it. Sekarang mereka sudah membranding lagi. Jadi gedungnya itu sekarang udah jadi sesuatu begitu ya. Jadi kalau dulu kita menyebut, aduh yang penting belajar aja, penting modulnya jelas, sekarang nggak cukup. Belajar itu harus Instagramable begitu ya, tempatnya enak begitu kan. Nah, jadi mixing education dan entertainment itu udah pasti gitu. Nah, makanya sangat besar peluangnya buat teman-teman kreatif itu untuk berada di dalam ranah ini. Kemudian updating employees talent and skill-nya. Jadi ini konteksnya lebih ke internal ya, bahwa setiap perusahaan itu selalu concern bagaimana sih caranya untuk meningkatin skill-nya para karyawannya. Seperti yang tadi saya sampaikan, cara-cara yang lama itu sangat mahal, sangat menyita waktu. Kita harus kirim training orang keluar kota, kita harus kirim orang, harus kasih hotelnya dan seterusnya dan biayanya seterusnya. Pulang-pulang dari tempat training nggak tahu mau ngapain, bingung begitu. Nah, dengan adanya visual atau mungkin learning digital itu sangat memungkinkan orang untuk bisa, pertama dari sisi perusahaan itu hemat cost-nya ya. Yang kedua, kita bisa tracking nih learning-nya tuh seperti apa sih sebenarnya. Apakah di sana dia hanya teriak-teriak tepuk tangan, kan nggak tahu begitu ya. Karena training itu kan identik dengan bagaimana sih hasilnya begitu. Nah, bicara mengenai hasil, EduTech itu biasanya punya sistem bagaimana mereka itu belajar itu learning journey-nya dari awal sampai hasilnya, sampai post-nya dari hasil trainingnya, itu mereka bisa ukur. Nah, sehingga lagi-lagi peluang untuk bisa berkarir
di bidang edutech ya, khususnya yang berhubungan dengan training soft skill ataupun hard skill sekalipun, itu masih sangat besar. Dan ya terakhir tentunya kita nggak bisa pungkiri bahwa ya networking ya, karena sekarang itu mungkin aku bukan orang yang setuju dengan kerja itu yang penting orang dalam. Itu mungkin orang yang mungkin udah pesimis sih, karena networking itu nggak sama dengan orang dalam ya teman-teman ya. Bahwa networking itu memudahkan kita untuk bisa dikenal ya. Tapi ketika kita punya satu akses network yang cukup baik dengan banyak company ya, di situ kita bisa memudahkan untuk bisa dapat exposure. Nah, ada banyak platform ya teman-teman, dan mungkin teman-teman juga sudah nyoba juga ya platform-platform yang bukan hanya ngajarin bagaimana bikin CV misalnya atau bagaimana tips interview, tapi juga mempertemukan ya link and match dengan si pencari kerjanya atau mungkin penyedia kerjanya. Nah, platform-platform itu udah banyak banget sekarang ya. Dan nanti kita akan explore sejauh mana sih Ruang Guru sebenarnya ngisi juga dari sisi tren ini. Karena tren ini ya sampai 2030 ya estimasinya akan masih tetap berjalan. Dan kita lihat kayaknya pendidikan itu juga nggak akan habis ya, mengingat kalau di Indonesia itu orang tuh punya awareness yang cukup tinggi dengan pendidikan. Makanya mereka sangat ingin mereka punya anak ya, mereka sebagai orang tua tuh dapat tempat-tempat pendidikan yang terbaik begitu kan. Nah, itu salah satunya alasan kenapa pendidikan di Indonesia itu bisnisnya nggak akan mati. Nah, first thing first ya, sebelum aku ngomong tentang Ruang Guru, coba tolong di googling lagi tentang Ruang Guru, teman-teman sejauh mana. Kalau aku sarankan sih, coba diklik di Google berita-berita terkait dengan Ruang Guru ya, nanti boleh teman-teman bisa tanyakan. Jadi ya supaya kita bisa objektif aja. Jadi apa yang teman-teman ketahui nanti kita bisa kombinasikan juga dengan informasi yang di sini. Oke, ya kita akan ngomongin tentang Ruang Guru lebih jauh. Nah, ini co-foundernya ya, Mas Belva ya, pengantin baru, ya kan. Dan juga Mas Iman Usman. Nah, jadi beliau ini sangat mudah ditemuin ya, karena kalau sekarang di pandemi ini kan kalau kita mau ketemu tinggal online aja udah beres begitu. Tapi kita tuh setiap bulan tuh punya town hall, jadi semua karyawan Ruang Guru kita kumpulin. Kalau sebelum pandemi itu di kantor kita di Tebet begitu. Tapi kalau sekarang lebih enak lagi karena pandemi ya, tinggal kita pasang aja Zoom kita. Ya udah, nanti setiap bulan kita akan sharing update apa aja yang udah kita achieve dalam setiap bulan. Jadi ini yang membuat kalau saya personal itu ngerasa, apa yang saya kerjain ternyata ada impact-nya nih. Dalam waktu dekat, dalam 1 bulan ternyata. Hiring orang-orang ini ternyata bisa running beberapa departemen atau beberapa unit bisnis kita yang memang cukup berhasil begitu misalnya. Nah, ini impact-nya dari kita punya town hall, dan biasanya dari sana kita bisa dapat sharing-sharing ya dari Mas Iman, Mas Belva ya. Apa sih yang sedang kita lihat sekarang gitu. Karena 7.000 karyawan itu bukan hal yang mudah aku pikir ya. Kita juga udah nggak bisa ngomong ini sebuah startup ya, karena 7.000 itu cukup banyak. Sebuah corporate, tapi bagaimana masih tetap ada nuansa startup-nya. Ada nuansa egaliternya, ada nuansa demokratisnya. Itu yang kita akan perjuangkan untuk bisa tetap ada. Gitu. Dan so far ya dari Mas Iman, Mas Belva masih bisa sharing ke kita secara langsung sebagai mentor begitu. Dan ini menurut saya sudah hal yang sangat menarik sih. Nah, bicara mengenai Ruang Guru udah sampai mana? Jadi 2019 tadi saya sempat sharing bahwa kita sudah sampai ke Vietnam. Jadi kalau di Vietnam itu kita punya branding lokal juga ya, karena kan strateginya kita harus localize juga, namanya harus sesuai dengan lidah warga setempat begitu. Sehingga kalau di Vietnam namanya Kien Guru, itu on board di Juli 2019. Dan di Thailand ya namanya Startdi itu di 2020. Tapi kalau di Indonesia sederhananya produknya itu namanya Ruang Belajar. Nah, kalau buat teman-teman yang mungkin punya adik atau yang dulu pernah pakai ya Ruang Belajar ini, nah mereka sudah menduplikasikan itu di Thailand dan Vietnam, dan itu semua reporting langsung ke Indonesia ya. Jadi mereka report ke headquarter kita. Dan ke depan kita lagi mau membuat satu integrasi ya, karyawan ada di Thailand, Vietnam itu biar sama juga ke depan dengan yang ada di Indonesia. Banyak challenge tentu, tapi insya Allah semoga diberikan kemudahan. Nah, ada hal yang penting ya kalau kita bicara Ruang Guru, kita sebut namanya culture-nya Ruang Guru ya, namanya Chief.
collaborative, human-centric, introspektif, entrepreneurial, dan fun. Jadi Chief ini bukan hanya jadi visi aja, tapi juga menjadi bagaimana kita bergerak. Artinya ketika kita bekerja, assessment-nya itu juga harus dasarnya Chief. Jadi kalau di Ruang Guru tuh setahun kita punya 2 kali penilaian kerja ya, bulan April September ya. Dan itu yang menjadi indikatornya apakah orang ini bagus dengan indikator Chief ini tadi. Kolaboratif apa, dia human centric apa, introspektif apa, entrepreneurial dan fun-nya. Jadi misalnya contoh kolaboratif ya. Banyak orang tuh ngerasa kerja itu silo gitu ya. Wah, urusan gua sendiri ya. Kerjaan lu sendiri. Kalau lu ada masalah ya udah itu urusan lu. Suasana yang kayak gitu akan sangat susah ya ketika kita bekerja dalam satu proyek tertentu, apalagi proyek-proyek yang sifatnya sangat challenging. Ada hari ini, besok harus kelar ya, alias proyek loro jonggrang misalnya. Tapi kalau kita kolaboratif ya, masalah itu harus bisa kita delegasikan juga ke tim gitu. Jadi ketika kita punya satu kendala, kita share ke teman kita mau bantu. Nah, kolaboratif itu di sana muncul dan itu menjadi aspek penilaian kinerja. Jadi kita boleh nih nulis, aku udah bantu si X misalnya waktu ngerjain proyek ini. Nah, itu bisa menjadi nilai kita untuk bisa dinilai, oh orang ini sudah sejauh mana kolaboratifnya, proyeknya mana misalnya, hasilnya seperti apa, dan kita akan mendapatkan appraisal terhadap kinerja kita. Jadi bukan hanya kita bantuin aja, tapi secara kinerja, secara profesional kita pun dihitung begitu misalnya. Sehingga nuansa kolaboratif ini tanpa kita sadarin bisa muncul. Jadi nggak usah khawatir kalau mau bantu siapapun ya, selama proyek itu resultnya ada dan jelas prosesnya, hayu begitu. Sehingga kolaboratif ini bukan hanya muncul sebagai visi ya, tapi sebuah aktivitas yang memang kita lakukan untuk bisa membantu teman-teman semua di antara teman kita. Human centric juga ya, bagaimana kita orientasinya terhadap apa sih needs-nya user. Kalau kita bisa need user tuh bukan bicara hanya menjual saja as a client, tapi internal client juga ada. Kita mungkin sebagai animator misalnya, sementara user kita ada di departemen lain, misalnya ada tim HR mau butuh bikin presentasi slide gitu dengan animasi gitu, itu internal kita klien begitu, dan itu kita harus respect dan bagaimana kita harus memahami needs-nya mereka. Dan memahami needs ini kan harus muncul dalam sisi kemanusiaan begitu, karena nggak ada alat satupun yang bisa mengakses kebutuhan manusia sih. Ngobrol, diskusi, ya, nongkrong. Nah, itu salah satu caranya dan itu yang kita wujudkan di dalam kantor. Introspektif ya, bagaimana kita bisa dapetin feedback dari teman. Kalau kita salah ya kita harus minta apa sih feedbacknya begitu. Dan juga kalau ada teman yang salah nggak pointing begitu, ini salah lu nih. Nggak gitu, karena introspektif itu bisa muncul ketika kita sama-sama mau kasih feedback dan kita bisa menerima feedbacknya. Kemudian entrepreneurial ya, banyak proyek-proyek yang kita bisa set ya, kita ngusulin, kita ngide dan kita mau menjadi owner terhadap proyek tersebut, dan kita bisa belajar bagaimana entrepreneurial itu bukan hanya kita bisa jualan keluar, bahkan kita berkarir pun juga kita berentrepreneur sebenarnya begitu kan. Dan juga fun ya, ini suasana yang harus kita bangun, karena kerja itu kalau nggak fun itu kadang kan kemana gitu ya asiknya kan. Makanya kita bikin banyak hal yang kita sebut dengan engagement program begitu, ada namanya fun day, ada yang namanya happy hour gitu ya, dan hal-hal itu yang bisa bikin bahwa kerja itu sambil kerja kita main juga, rasanya tetap ada begitu. Nah, kalau bicara mengenai produk Ruang Guru, mungkin teman-teman banyak yang udah kenal dengan ruang belajar kali ya, tapi sebenarnya Ruang Guru bukan hanya ruang belajar. Sejak 2019 kita sudah divide itu menjadi 2 kategori ya. Kita sebut K-12, jadi untuk produk-produk pendidikan dasar SD sampai SMA, dan juga produk profesional ya. Contohnya tadi skill academy, mungkin teman-teman sudah pernah melihat atau sudah ambil course-nya di sana. Nah, kalau sekarang kita menyebut Ruang Guru itu ingin menjadikan Ruang Guru sebagai platform long life learning. Jadi kalau orang itu belajar dari buayan sampai liang lahat begitu kan katanya. Tapi kalau kita ingin coba menghadirkan itu, orang dari awal ya bahkan sampai preschool gitu ya. Kita punya namanya Alta School, mungkin di sini belum masuk. Mulai dari awal sampai dia jadi profesional, itu platformnya ada, pendidikannya ada, kelasnya ada begitu sih kurang lebih. Makanya kita ingin menjadikan Ruang Guru sebagai platform long life learning ya. Mungkin kita awalnya ingin menjadikan akses belajar yang merata di seluruh Indonesia. Itu awalnya seperti itu, dan alhamdulillah itu bisa diwujudkan ya, hampir 144 kota di Indonesia kita sudah menyebar. Nah, tapi seiring dengan berkembangnya kematangan organisasi ya, kita ingin mewujudkan satu hal yang lebih, yaitu ya tadi long life learning. Ya, jadi
kalau menjadi karyawan di ruang guru, yang kita cari adalah seorang yang long life learner. Jadi si pembelajar. Akan sangat lucu kalau kita perusahaan penyedia konten learning, tapi orangnya nggak suka learning. Nah, jadi pertanyaannya sederhana. Kalau mau cari orang di ruang guru, carinya kayak gimana? Orang yang mau long life learning. Orang yang mau belajar. Orang yang siap dengan pembelajaran-pembelajaran yang sangat challenging begitu. Nah, itu kata kunci yang sederhana buat kita. Tapi luar biasa. Bagaimana mencari orang yang suka dengan belajar, ini jadi tantangan sekarang. Mungkin ada di antara teman-teman. Monggo, silakan. Nah, secara produk ini mungkin teman-teman bisa lihat ya, kalau kita bagi ada pre-recorded, live atau blended, dan juga additional service. Kalau dari sisi konten spesifiknya, sebenarnya kalau dari pre-recorded ini kan memang kita sudah menyiapkan materialnya semua begitu ya. Kalau teman-teman yang berada di animasinya, di desainnya, semua udah jadi dulu sebelum kita sajikan ke kliennya kita, ke usernya kita. Tapi kalau yang live ya, materialnya ini harus kita sharing ya secara streaming begitu, sehingga teman-teman bisa mendapatkan akses belajar secara real time begitu. Dan kita pun juga punya ada offline-nya juga ya. Jadi Brain Academy contohnya, kalau Brain Academy kalau di UMN Tangerang itu kita sudah ada juga sih ya. Jadi sekarang ini udah ada 12 di seluruh kota di Indonesia. Kita mau expand lagi mungkin 30 titik lagi begitu ya. Jadi kita masih butuh banyak orang yang akan bisa mensupport di tim ini. Kemudian di additional services-nya ada ruang kelas, ruang les. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin udah pernah pakai produk-produknya Ruang Guru, ada yang bisa ngechat itu gimana untuk cara menyelesaikan satu soal misalnya. Nah, itu salah satu fitur-fitur yang kita miliki. Di sisi lain, untuk di produk yang profesional ya, long life learning ya, kita punya Skill Academy. Banyak kelas yang ada di sana, mau teman-teman yang punya skill desain misalnya, tapi kok ternyata suka dengan dunia kuliner, mau belajar tentang dunia barista juga, monggo ada juga. Jadi bahkan untuk internal karyawan sendiri pun ini juga menjadi benefit juga ya, karena ketika kita kerja, kemudian kita mau upskill yang beda gitu ya, kita mau leverage kita punya skill, ya belajar aja di kursusnya kita juga punya gitu kan. Dan juga ini ruang kerja ini LMS-nya kita, Learning Management System. Seperti tadi saya ceritakan, banyak orang yang spending cost banyak banget buat training, kursus, macam-macam gitu. Saat pandemi bingung, karena udah nggak ada lagi tempat untuk mau training, kursus semua udah ditutup ya, karena secara online. Nah, ruang kerja kita menyediakan fitur itu, mereka bisa belajar, dan secara corporate mereka bisa tahu nih materi-materi apa. Mau materinya dibuatin dari ruang kerja sendiri, monggo. Mau dibikinin sama perusahaannya sendiri bisa ya. Jadi tim kontennya sangat-sangat fleksibel. Jadi ini sangat challenging juga kalau buat teman-teman yang suka dengan dunia konten. Nah, banyak fitur yang bisa teman-teman ambil, dan ini kita lagi buka. Nah, di samping itu kita punya ruangpeduli.org ya. Kalau ini kita bisa gampang sederhananya, banyak perusahaan yang menyebut ada namanya CSR ya, Corporate Social Responsibility ya. Dan banyak di antara banyak perusahaan tersebut membuat program CSR ini sifatnya ya occasion aja. Kalau misalnya akhir tahun ada keuntungan perusahaan, kita bikin acara yuk nyumbang anak yatim dan seterusnya. Tapi di Ruang Guru beda ya, kita nggak bisa membuat itu hanya sebagai program aja. Ini adalah satu bentuk juga bagian dari departemen yang inline dengan Ruang Guru. Jadi kita nyari kalau secara materinya tetap ada, tapi corporate social responsibility perusahaan adalah kita tetap membuat satu departemen yang dedicated untuk mengurusi ya impact-nya. Karena kita nggak bisa samakan. Contoh misal sederhana, kalau perusahaan mining, mereka melakukan eksplorasi tambang misalnya, mereka mungkin akan buka hutan begitu. Yang mereka lakukan adalah reboisasi hutan begitu. Tapi kalau di pendidikan kan nggak bisa seperti itu gitu. Pendidikan ya kita harus bisa kontribusi juga, justru sampai ke remote area yang mungkin adik-adik kita ada di daerah terpencil, tertinggal, yang miskin mungkin misalnya, itu siapa yang harus bisa menjangkau ke sana. Nah, ini kan harus kolaborasi pemerintah, swasta, ya termasuk Ruang Guru di dalam hal ini, dan juga LSM misalnya. Nah, kita gabungin ini menjadi ruangpeduli.org. Jadi dengan inisiatif Ruang Guru, kita bisa mengakomodir tadi ya para pengusaha, swasta, government, LSM, untuk bisa mewujudkan tadi tuh pendidikan yang merata menyebar ke seluruh Indonesia begitu. Nah, salah satunya kan kita partnership dengan benihbaik.com, kita bisa wecare.id, macam-macam. Nah, selama pandemi juga kontribusinya tetap aktif ya. Itu tadi karena
kalau di bisnis pendidikan, ekspektasi masyarakat adalah bagaimana impact-nya. Wah, Ruang Guru nih jualan mulu, apa nih impact-nya dengan Indonesia begitu. Itu kan sebenarnya pertanyaan yang muncul secara kritis begitu. Sehingga kita wajib untuk tetap aktif ya, bukan hanya bagaimana menyediakan konten, tapi bagaimana impact-nya itu bisa muncul begitu. Contohnya saat pandemi ini ya, misalnya kita menyediakan sekolah gratis, konten pelatihan guru gratis ya, membantu anak-anak di panti asuhan dan juga bantu belajar anak-anak tenaga medis ya. Nah, ini beberapa program yang memang dilakukan ya supaya kita benar-benar relate nih kebutuhan publik itu seperti apa, kita bisa berkontribusi seperti apa. Nah, ada juga ya kalau kita punya produk-produk sendiri, produk-produk kita itu kan juga bisa diakses kalau boleh dibilang secara komersil ya. Tapi kalau dalam konteks ke impact-nya, ada beberapa program yang memang kita berikan secara free ya. Dan ini yang membuat orang-orang jadi semakin care juga ya, bahwa meskipun kondisi kita sesulit apapun ya, pendidikan itu tetap jalan begitu. Jadi luar biasa banget buat para guru di sekolah manapun yang masih tetap mengadakan pembelajaran, baik itu jarak jauh, tapi sekarang sudah banyak juga yang offline ya. Anak saya juga sudah masuk kelas juga. Ini harus sangat-sangat respect sekali ya, karena mereka harus bisa disupport juga. Bikin modul, bikin pengajaran, bikin soal itu hal yang cukup challenging ya, mengingat rutinitas guru itu udah sangat luar biasa. Makanya kita harus bisa kontribusi juga, harus bisa bantu juga. Jadi makanya bikin bank soal gratis, ada learning management system ya. Nah, ini ada bimbingan Career Skill Academy tuh, ada foto saya. Kemudian akses gratis ya, platform Ruang Kerja. Jadi Ruang Kerja itu bukan hanya untuk teman-teman yang profesional yang sudah kerja aja, bisa aja juga teman-teman yang mungkin masih berada di bangku pendidikan, tapi mau nyoba gimana sih atmosfernya dunia kerja seperti apa, kurang lebih bakal challenging-nya seperti apa, kompetensinya, cobain aja itu Ruang Kerja maupun Skill Academy. Nah, semua tadi annual impact-nya report itu kita bundling ya, namanya ruangperdi.org/impact-report. Monggo buat teman-teman bisa diakses secara publik supaya teman-teman juga bisa tahu apa sih yang udah kita lakuin sebenarnya gitu. Nah, kalau bicara mengenai reward ya, alhamdulillah sih ini kan sebuah kepercayaan ya. Tanpa harus kita ngomong kita mau ngejar sesuatu, tapi ternyata ada pihak-pihak tertentu yang mengapresiasi dan kita sangat ucapkan terima kasih sekali kepercayaan publik, investor maupun masyarakat bahwa Ruang Guru masih dianggap produk yang masih relevan dengan kebutuhan mereka. Jadi selama kita masih relevan, maka produk-produk Ruang Guru akan tetap kita kembangkan ya supaya lebih relevan lagi tentunya harapannya. Jadi apa yang sudah kita raih bisa kita pertahankan, syukur-syukur kita tingkatkan kualitasnya, servisnya. Nah, itu overall tentang Ruang Guru ya. Tapi boleh banget buat teman-teman kalau masih ada yang mau ditanya-tanyain ya, siapa tahu nanti di sesi ini nggak cukup, boleh japri saya di LinkedIn saya juga boleh. Nanti kalau seandainya ada yang mau tanya, boleh kita japri-japrian. Tapi saya akan lanjutkan lagi lebih spesifik, apa sih yang akan kita miliki kalau seandainya nanti kerja di Ruang Guru. Dalam arti, apa sih yang harus teman-teman siapkan? Karena ini nggak hanya bicara tentang Ruang Guru sih. Kalau teman-teman mau berkarir dimanapun, saya rasa ini hal yang sangat relevan buat teman-teman kuasai atau miliki dulu. Karena dalam pengalaman saya hiring, khususnya buat teman-teman yang fresh graduate, itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sifatnya basic ya. Kita kayak tanya, tolong perkenalkan diri kamu begitu ya. Oh, diem aja, bingung, keringetan begitu ya. Padahal udah banyak banget konten kalau teman-teman mau googling, mau dilihat di YouTube juga banyak banget tips bagaimana sih cara ngomong kalau seandainya kita ditanyain seperti itu. Tapi kan ini kan sebuah keterampilan ya, nggak bisa kita munculin atau mungkin kayak analoginya nggak bisa kita berenang tuh cuma baca dari buku teksnya kemudian bisa renang, nggak bisa. Ini memang harus dilatih gitu. Nah, harus ngelatih itu bukan pas cari kerjanya, justru teman-teman saat masih di bangku pendidikan ini kesempatannya yang paling emas sih menurut saya. Justru timingnya sekarang lagi bagus. Jadi pas nanti di sesi teman-teman udah ready banget nih untuk apply kemanapun, ya paralel aja, udah running ya sambil doing juga ya, sambil learning juga begitu sih sebenarnya. Nah, the top essential skills ya di 2022 ya. Pertama dari sisi komunikasi ya, leadership, kerjasama ya yang baik, kemudian menjalin hubungan kerja dan pemikiran yang kritis.
skills ini sebenarnya mudah untuk ditulis, tapi saat mencarinya ya para talent acquisition itu butuh effort ya. Gimana sih cari orang yang benar-benar dia secara skill set itu punya kemampuan desain yang bagus banget, tapi komunikasinya masih lemah begitu. Banyak kasus seperti itu ya. Jadi orang-orang yang mungkin sengaja mengambil aku mau kerja yang di belakang layar aja deh karena aku nggak berani tampil, karena aku nggak berani ngomong begitu. Padahal nggak seperti itu konsepnya. Karena ketika kita bisa ngomong, efektif komunikasi, kita bisa memahami apa sih kebutuhan klien kita, apa sih kebutuhan usernya kita, sehingga tidak terjadi miskomunikasi begitu kan. Banyak makanya kalau jokes-jokes yang kodian begitu ya katanya kalau orang-orang desain, pakai dong harga pertemanan begitu. Ini katanya bahasa itu bahasa yang menyiksa orang-orang desain. Aduh gambarnya gitu doang, cuma desain gitu doang. Sebenarnya kalau kita bisa mengkomunikasikan kan justru bukan menjadi debat kusir gitu. Bahwa kita mendeliver bahwa ini desainnya butuh satu ide, ini butuh satu kontemplasi tertentu, butuh satu riset tertentu, dan harga itu layak untuk bisa kita bundling sebagai pricing kita kan misalnya. Itu juga bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Jadi jangan terlalu bingung juga ini komunikasi yang public speaking kayak gimana sih, harus punya kemampuan orasi, nggak seperti itu sebenarnya. Tapi balik lagi kalau orang-orang yang mungkin secara teknikal itu jago, ini mungkin nggak selalu tepat ya, tapi seringkali kita temuin teknikalnya jago, tapi kenapa komunikasinya kayak gitu ya? Atau komunikasinya oke, ternyata skillnya biasa aja, tapi kok orang itu bisa jadi menarik begitu ya. Ini kan kekuatan bagaimana komunikasi itu bisa meyakinkan orang begitu. Nah makanya skills ini menjadi sangat penting. Tapi balik lagi ya, kalau kita bicara mengenai dunia kreatif, ini dunia yang saya rasa kombinasi dari keduanya. Bagaimana kita bisa mempersiapkan satu konten, tapi bagaimana mendeliver konten itu. Karena kan nggak hanya bagaimana konten itu diterima, tapi bagaimana konten itu bisa diapresiasi, kemudian bisa dilaksanakan. Kan? Ini kan bahasa komunikasi sebenarnya kan. Itu. Nah, jadi apa sih skill yang dibutuhkan ya? Terutama ya fundasionalnya dulu ya, yang skill basic lah, hard skillnya kalau boleh dibilang. Dan teman-teman, saya sangat sering kalau ketika saya punya kelas itu selalu omongin bahwa kalau mau bikin CV, mau interview, let's say begitu ya, coba pahamin dulu iklan lowongannya. Jadi kalau iklan lowongannya memang udah nggak matching, jangan dipaksa ya. Tapi kalau mau nyoba, monggo. Tapi jangan baper gitu kan. Kenapa? Karena sebagus-bagusnya CV, sejago-jagonya kita interview, tapi kalau nggak relate dengan iklan lowongannya, itu tetap aja nggak akan berhasil. Nah, jadi standar perusahaan itu akan muncul di iklan lowongannya. Teman-teman pahami, baca betul. Kalau memang dicari orang-orang dengan skill, misalnya kemampuan untuk menggunakan software tertentu, ya sudah itu aja begitu. Kalau teman-teman nggak menguasai, ya udah. Kalau mau nge-apply monggo, kalau enggak ya lebih baik apply posisi yang memang lebih dikuasain. Dan juga misalnya pengalaman kerja nih, harus cari yang 2 tahun pengalaman kerja. Ya sudah, kalau udah nyari 2 tahun dan kita fresh grade, ya sudah kita cari yang lain aja, jangan dipaksain. Tapi kalau mau nge-apply aja, jangan pernah dibatasin ya. Nggak ada yang membatasin, nggak ada yang ngelarang orang kalau ngelamar yang tidak qualified. Tapi saran saya, supaya kita lebih mudah untuk bisa memperbesar peluang, pahami dulu iklan lowongannya nyarinya apa, requirement-nya masuk apa enggak, di situ kita bisa fighting. Kemudian komunikasi ya seperti tadi saya ceritakan bahwa banyak orang tuh bikin kontennya jago tapi mendeliver kontennya itu jadi masalah begitu. Mau komunikasi jadi problem dalam hal ini. Dan ini yang paling saya rasa nomor 3 ini paling krusial ya, khususnya buat teman-teman fresh grade. Para talent acquisition itu nggak akan pernah memaksakan orang-orang yang fresh grade itu punya skill set yang udah luar biasa, enggak. Mereka tuh udah punya satu ekspektasi bahwa yang penting mereka tuh orangnya punya inisiatif. Kenapa? Karena orang kalau udah punya inisiatif, mereka itu akan mencoba belajar sendiri tanpa mereka harus dituntun, harus disuruh. Makanya kalau ada orang, buat saya nih kalau interview ya, kalau ada pertanyaan nih paling sederhana, apa sih kelemahan kamu gitu? Kelemahan saya itu saya orangnya pelupa. Ini klise banget. Yang saya lakukan adalah saya melakukan pencatatan supaya tidak lupa begitu ya. Jawaban ini sebenarnya jawaban yang tidak diharapkan. Kenapa? Karena orang tuh bikin catatan itu ya inisiatif sendiri. Jadi bukan karena memang dia disuruh, mungkin kalau di sekolah disuruh ya ini anak-anak tolong dicatat ya gitu. Enggak, di kantor enggak ada yang nyuruh itu. Manajer enggak akan nyuruh gitu. Kalau kamu butuh ya catat sendiri, inisiatif sendiri. Kalau memang ada yang kesulitan ya tanya sendiri begitu. Jangan sampai kita kamu ada yang bingung mau ditanyain apa enggak gitu, malah jadi bingung. Jadi
inisiatif dari orang-orang khususnya fresh grade itu yang sangat diharapkan oleh para talent acquisition maupun para senior-senior level yang ada di perusahaan. Jadi foundational komunikasi ya itu bagus, tapi punya inisiatif itu sangat lebih luar biasa. Nah, kalau bicara tantangan ya luar biasa ya kalau udah ngomong mengenai kita itu masih growth, artinya banyak hal yang masih kita ingin kerjakan. Buat perusahaan yang masih ingin berkembang, lingkungan yang dinamis ini menjadi satu tantangan ya. Karena selain kita harus mengkombinasikan kita punya kerjaan yang banyak, kita harus juga punya work-life balance. Nah, jadi work-life balance itu harus teman-teman milikin sendiri. Kalau teman-teman nggak punya priority tertentu, waduh akan sangat bingung. Nah, ini tantangan. Kedua, bagaimana kita juga bagaimana mengkomunikasikan apa yang sudah kita kerjakan, apa yang mereka mungkin sudah kerjakan, dan kita gabungkan sehingga kita punya stakeholder itu sama-sama bisa paham kita kerjain apa, mereka maunya apa, ketemu begitu. Kemudian ya inisiatif ya, selalu harus punya inisiatif karena kalau nggak orang itu nggak akan tahu ya, nggak semua orang tuh bisa punya kemampuan untuk membaca pikiran orang lain begitu ya. Tapi kalau orang itu sudah punya inisiatif untuk langsung tanya, itu akan sangat memudahkan tim untuk bisa mengetahui nih kondisi kita kayak gimana. Boleh kok kita ngomong, Kak aku udah capek nih, aku nggak kuat, boleh nggak aku break sebentar aja buat istirahat. Itu hal yang wajar kok. Tapi inisiatif teman-teman untuk bisa mengkomunikasikannya itu sebenarnya hal yang kita inginkan. Ya, mampu kerja mandiri dan dihadapkan dengan berbagai kondisi. Nah, tadi ya, itu sebenarnya campuran dari tips and tricks-nya ya. Jadi ikutin kelas online. Sebenarnya kalau saya sih ngomongin bukan hanya diminatin ya, tapi ingin kita kembangin juga boleh begitu. Mungkin kita udah skillful dalam satu skill tertentu, mau kita bikin advance atau mau kita kembangin yang lain itu sangat boleh ya. Kenalin kelebihan dan kekurangan, udah banyak banget platform yang bisa memfasilitasi ini. Tanya ke teman juga boleh, tanya ke dosen juga lebih bagus, tanya ke konselor juga bisa ya. Kemudian selalu explore, coba-coba yang baru, perluas koneksi, ya LinkedIn-nya dimainin, diaktifin begitu misalnya. Update dengan lowongan-lowongan kerja, ya ikutin berbagai platform. Banyak lowongan-lowongan itu ada tersebar, baik itu secara offline maupun online digital atau medsos itu juga banyak. Tapi hati-hati dengan tipu-tipu juga ya. Pelajari cara bikin CV yang baik, ya juga LinkedIn profile ya. Fokusnya bukan bagaimana cari kerjanya. Kalau ini saya kasih tips ya. LinkedIn profile fokusnya jangan cari kerjanya aja, tapi luasin networking-nya. Kenapa? Karena kalau networking kita luas, kesempatan itu akan makin besar. Nah, buat teman-teman yang spesifik, buat yang punya minat di content production, nah ini ada beberapa hal yang teman-teman bisa lihat ya, bahwa kita sudah punya tim ini yang cukup solid ya, 500-an lebih gitu di tim konten gitu. Dan ini akan makin bertambah, maka kita selalu buka kesempatan buat teman-teman yang ingin join dengan kita. Ya, ada di production, ada post production ya, yang minat di videografi, stylist, video editor, graphic design, ilustrator, monggo. Kita punya posisinya, silakan coba, mau itu yang intern, mau itu yang full time kita ada ya. Freelance pun kita buka juga. Nah, mungkin ini saya mau kasih visualisasi sedikit. Sin 30 derajat, yaitu 1/2. Begitu seterusnya. Mendemonstrasikan munculnya GGL dan arus induksi. Dan menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Sekarang kita lanjut ke tipe pembelahan jaringan meristem. C dan juga atom off. Keadaan suhu bumi masih berubah-ubah. Peri dengan masakan terlezat. Lalu diikuti verb 3. Juga dimensi subjektif. Daya menjadi ciri khas dari beberapa jenis typeface. Jika bertemu tanda koma, bacanya berhenti sebentar. Lulu telah membersihkan semua daun sendirian. Jangan sampai permata-permata ini menetas. Lulu, ayo bantu aku. Ayo, kita alihkan perhatian dulu. Ya, itu sedikit ya. Hasil dari karya teman-teman. Tapi poinnya yang ingin saya sampaikan bahwa banyak peluang yang masih kita buka buat teman-teman, khususnya yang berminat di bidang kreatif, dan juga buat teman-teman yang ternyata punya keinginan juga bukan hanya di
di posisi kreatif pun juga masih ada sih sebenarnya. Jadi tinggal ngobrol aja, tanyain aja, insya Allah nanti kita akan bisa share. Ini ada beberapa alumni yang sudah join di Ruang Guru ya, mulai dari junior sampai dia level senior pun juga ada ya. Salah satunya ini Mbak Retno. Dan juga buat teman-teman bahwa berkarir itu juga harus pertimbangkan juga apakah kita punya kesempatan untuk career path-nya juga. Nah ini kan juga jadi PR ya. Kadang ada orang macam-macam. Ada yang aku sih happy-happy aja sih kalau udah kerja kayak gini aja. Ada juga yang aku tuh ingin punya title tertentu dalam 5 tahun, ingin ngejar sesuatu. Nah aku pikir itu hal yang sangat boleh untuk ditanyain ya. Ini memang ambisius, tapi aku pikir harus perlu ditanyain juga karena nggak semua perusahaan itu bisa menyediakan career path tertentu begitu. Apalagi buat tim karir, tim konten kreatif gitu ya, atau mungkin tim kreatif tertentu begitu. Dan itu sangat-sangat layak kalau teman-teman mau berkompetisi, mau berkarir, ada nggak kemungkinan seperti itu? Ya, maybe this could be you. Jadi silakan, kita sangat open buat teman-teman. Kalau ada yang minat, monggo japri aja, atau mungkin nanti kita bisa share juga, bisa kontak juga terkait dengan opportunity ada di Ruang Guru. Sementara itu, kalau dari aku, monggo mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu Silva bisa dibantu. Baik, rekan-rekan dan Bapak Ibu yang hadir boleh memberikan apresiasi. Terima kasih Pak Hendra, saya tepuk tangan deh. Saya masih virtual. Terima kasih banyak Bapak. Mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab kali ya Pak ya. Siap. Siapa tahu ada yang mau nih dari yang hadir. Saya juga ingin tahu sebenarnya yang hadir sekarang dalam ruangan ini kan karena ini Career Day ya. Jadi harapannya adalah para job seeker ini kombinasi gitu, nggak cuman dari internal UMN tapi dari yang non UMN juga gitu karena terbuka untuk umum. Kita sudah ada, 2 penanya Bapak. Langsung saja nih ya, siap, supaya efektif dan efisien. Dari Jasmine Audi Tanaka Utomo, halo Kak, saya mau tanya, ketika magang sebagai di content production, nanti akan berproses di quotes produk Ruang Guru. Gimana ya Kak? Oke. Apakah nanti akan dipilihkan oleh pihak Ruang Guru atau peserta magang harus pilih sendiri? Ya. Ada 2 kemungkinan. Pertama, ketika teman-teman mungkin mau masuk, coba lihat aja di career.ruangguru.com. Di sana nanti udah ada pilihannya. Misalnya nih, contoh misalnya animator untuk ada produk tertentu misalnya. Nah, jadi udah ada pilihannya begitu. Tapi teman-teman juga akan sangat berkemungkinan dalam proses ternyata secara requirement umum udah oke, kemudian dipanggil interview, ditanya nih, kamu punya aspirasi kemana begitu ya. Ternyata teman-teman udah riset dulu nih, aku tuh pingin banget nih punya experience di produk tertentu karena aku suka banget dan aku punya ekspektasi karir di situ, boleh banget. Nah, nanti dari aspirasi itu akan dielaborasi juga sama kebutuhan yang ada di tempat kita. Karena ini kan sebagai 2 belah pihak ya, orang itu mungkin punya aspirasi apa, perusahaan punya kesediaan di posisi apa, matching begitu. Pun kalau tidak tersedia pun sesuai dengan aspirasi, kita akan komunikasikan nih, sorry kamu kemarin bilang ini tapi kita adanya ini, masih oke nggak buat kamu? Masih berpotensi ketika misalnya kita ada open nanti di posisi tersebut, nanti kita akan rekomendasikan ke kamu, itu bisa terjadi. Baik, dari Jasmine, ada yang ingin dielaborasi gitu atau follow up questions-nya ada? Atau sudah cukup dengan jawaban yang tadi? Boleh open mic? Oke. Oke, sudah Kak. Baik. Kita lanjut ya Bapak ya. Kalau gitu, siap. Dari Sarah Fadrin. Selamat pagi Kak. Untuk informasi requirement dan apply, apakah melalui email atau platform apa? Ini aku Kaliber ketik di sini. Misalnya, atau Bapak lagi ketik ya? Oke, sebentar. Di career.ruangguru.com ya. Ini aku chat di chat box ya. Boleh. Nah, sudah dijawab. Silahkan buka career.ruangguru.com. Lihatlah, ingat tadi ya, prinsip yang pertama adalah foundational. Lihat baik-baik, baca baik-baik. Apakah saya ini sesuai dengan kriteria? Ya. Kalau kata Pak Hendra,
mau dicoba silahkan. Tapi kalau misalnya udah nggak cocok, coba evaluasi diri dulu nih. Cocok nggak nih kita nih? Boleh aja kalau mau coba. Ya, kan? coba nggak dilarang. Benar. Silahkan, bebas. Tapi coba lihat-lihat dulu nih, cocok nggak ya gitu. Karena kadang-kadang dari pihak perusahaan juga ada misalnya beberapa requirements yang talents mungkin belum memenuhi, tapi sayalah ingin mencoba. Benar. Saya ingin coba saja dulu. Nah, benar. Itu juga kadang-kadang. Tapi sedikit ya teman-teman ya, keberanian teman-teman untuk nge-apply itu punya buah juga sebenarnya. Dihargai. Terkadang ada perusahaan yang ngerasa, oh dia kok kayaknya nggak nyambung posisi ini, aku coba tawarin posisi yang lebih cocok misalnya. Ada juga yang kayak gitu. Tapi ya balik lagi, effort kita itu juga harus diukur juga. Kalau nge-apply semua gitu ya, kok nggak ada yang tembus ya? Jangan-jangan ada yang salah nih, kita nge-apply-nya kemana dulu. Betul. Baik, kita lihat lagi, ada lagi nih. Oh, ada juga bisa lamar di lowongan. Oh, ini informasi. Siap. Terima kasih Kak Jessica. Dari rekan-rekan mahasiswa mungkin atau Bapak Ibu yang hadir di sesi pagi hari ini, kalau masih ada pertanyaan dipersilahkan, karena kita masih, mungkin kita berikan waktu 5 menit kali ya Bapak ya, karena tadi kita extend 5 menit, kita 5 menit lagi, mungkin kalau ada pertanyaan boleh. Ini sembari menunggu nih ya Pak ya. Sembari menunggu. Oh ini Bu Syafira memberikan tambahan informasi. Baik. Proses ini mungkin Pak, proses assessment kali yang dilakukan oleh ruang guru kali ya kepada kandidat tuh apa saja sih? Karena kan biasanya setiap perusahaan kan ada yang memang administrasi, lalu kemudian ada yang case study, tapi juga tergantung user butuhnya kayak gimana. Nah, itu tuh mungkin tuh boleh sedikit lah. Ya, oke. Jadi kalau ini lebih ke sharing opportunity-nya atau gimana, Bu Silva? Mungkin ke proses assessment ya, assessment talent-nya itu. Karena kan ada seperangkat alat tes dan seperangkat proses yang dilewati. Oke. Baik. Biasanya kita membagi dalam 2 kategori ini. Ada beberapa posisi yang mungkin akan menghadapi skill test lebih dulu, ada yang tidak dengan metode skill test ya. Misalnya yang secara teknikal khususnya posisi seperti di tim kreatif misalnya. Karena kan mereka kan ini sangat skill based ya. Dalam arti ada software-software tertentu yang mereka harus kuasain begitu. Kadang ada satu lagi. Ini soal bicara mengenai arts ya. Ada perusahaan itu punya taste arts yang beda begitu. Betul. Nah, itu yang nggak bisa kita nggak bisa kita paksakan. Limitasi, ya. Ya, benar. Karena dipaksakan ya. Ada produk tertentu ya di ruang guru kan kita jadi 2 nih. Ada produk yang untuk long life learning untuk profesional, let's say begitu. Ada yang produk untuk K-12 untuk pendidikan dasar. Nah, taste arts-nya kan udah pasti beda itu. Nah, dia ngelamar dengan cara dia sendiri. Oh, aku tuh ya aku gitu misalnya. Dan dia ngelamar ternyata dia punya tes arts-nya cukup berbeda dengan platform yang kita sedang cari begitu. Mungkin yang profesional lebih arahnya nggak terlalu yang sudah cukup dewasa lah, mungkin arahnya lebih ke situ kan maturity-nya. Nah, ini kan seni yang usernya sendiri yang bisa nilai begitu ya. Oh, kita lagi nyarinya yang memang kayak gitu. Nah, makanya kejelian teman-teman untuk membaca requirement dan juga untuk melihat produknya apa, outputnya apa dulu. Jadi aku stylenya tuh pokoknya yang anim gitu misalnya. Maunya pokoknya anim aja deh, hajar deh semua. Belum tentu cocok, hati-hati. Tapi kalau teman-teman ternyata bisa fleksibel, nah cocokin aja tuh. Dia produknya apa, ya aku akan bikin sampling portofolio yang aku bisa sharing. Yang karena rata-rata tuh kenanya di portofolio sih Bu Silva. Jadi portofolio dia kok isinya kok cuma itu aja begitu ya. Ya mungkin ini kan arts ya, taste-nya dia memang itu doang. Tapi kalau dalam konteks karir profesional lebih baik tuh kita punya pool yang lebih luas. Ya meskipun balik orang punya idealisme masing-masing. Tapi kalau teman-teman ingin membuka diri atau challenge yang baru, coba bikin beberapa perspektif yang berbeda terhadap arts tertentu sih. Itu udah beberapa clue tadi ya. Sangat ditentukan dari tadi kriteria yang ditentukan oleh perusahaan, tapi juga di sisi lain kebutuhan daripada user itu juga penting ya. Ini memang talent yang ada
apakah sesuai dengan yang dibutuhkan saat itu gitu, dan untuk produk yang dibutuhkan gitu. Mungkin teman-teman kasusnya misalnya kita ambil dari teman-teman desain gitu, seninya mungkin sangat mungkin mereka sangat mencintai satu aspek tertentu gitu kan, fokus ke anime misalnya, tapi kadang-kadang kita juga harus hati-hati bahwa ada hal yang memang kita bisa simpan nanti, dan ada hal yang memang yang mana sih perusahaan butuh untuk kebutuhan produk ini gitu. Jadi berbijaksanalah gitu ya rekan-rekan. Setuju. Nah, ini kita ada 2 penanya lagi nih Bapak. Saya tadi bilang 10.05, sekarang sudah 10.06. Mohon maaf. Ini kita kayaknya harus memberikan ini nih Bapak nih. Ketok palu kita mau tutup. Boleh. Bisa disambung japri aja. Iya, komitmen bersama nih supaya kita tutup 10.10 aja, gimana nih Pak? Yes, siap. Boleh lah ya. Terima Jadi kasih. 2 pertanyaan terakhir cukuplah kita berhenti di Adeline Belisha. Siap. Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa lain yang punya pertanyaan susulan bisa nanti di kemudian. Ya. Amanda Gabriel mau bertanya kalau daftar magang untuk semester bulan Juli, tanda tanya ini gimana nih Amanda maksudnya nih? Apakah bisa Amanda mau gitu open mic, bisa atau enggak gitu maksudnya Amanda? Open mic deh boleh kalau misalnya mau konfirmasi. Amanda belum ada suara. Ya sudah. Saya nggak bisa open mic. Nah iya, maksudnya gimana nih Amanda? Apakah nanti kamu daftar sekarang, lalu di semester berikutnya kamu udah semester 7, itu visible atau enggak gitu maksudnya? Ya, betul. Oke, baik. Jadi kalau sebenarnya kita punya batch tertentu ya ketika kita mau buka kelas buat intern. Tapi kalau saran saya, selama aksesnya masih kita buka, jadi rajin-rajin aja ke career.ruangguru.com gitu. Nanti ada tab sendiri buat yang mau intern begitu ya. Kita punya kolom sendiri tuh. Jadi biasanya kita buka ada batch-nya tertentu, karena kan sekarang ini juga kita partnership juga kan dengan Kampus Merdeka juga kan. Jadi ada magang-magang sendiri begitu ya. Nah, jadi biasanya kita ada batch-batch-nya, tapi once kita buka ya, jadi selalu teman-teman berupdate juga, tapi pasti kita posting dulu. Jadi kalau lagi kita punya kebutuhan, kita pasti akan info, dan buat teman-teman pantengin aja di @live @ruangguru di IG-nya. Biasanya kita kalau buat teman-teman yang mau biasa di IG tuh updatein di situ. Oke, mungkin boleh sedikit tambahan juga Bu Silva. Boleh. Silakan. Mohon maaf ini saya nggak bisa on cam ya. Nggak apa-apa Bu Safira, monggo. Jadi untuk teman-teman kita juga ada sedikit informasi untuk magang di Ruang Guru itu kan kita memang ada batch-nya tiap tahun gitu ya. Dan kita akan buka batch yang berikutnya, itu startnya itu akan ada di bulan Juni. Nah, karena startnya di bulan Juni atau onboarding itu di tanggal 1 Juni, jadi teman-teman nanti akan bisa apply di bulan ini sampai nanti bulan Mei gitu. Jadi kita akan sudah mulai buka untuk batch yang berikutnya gitu ya. Jadi teman-teman boleh dipantengin aja tadi di Instagram kita di @ruangguru, itu juga nanti akan ada informasinya terkait posisi apa aja yang kita buka gitu ya, departemen apa sih yang kita buka, nanti teman-teman bisa akses di situ juga gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Safira. Dicatat ya Amanda ya tadi dari jawabannya. Oke, ini berikutnya dari Adeline. Kalau mau mencari dan apply magang, apakah pilih yang memang sesuai dengan job magang yang sesuai dengan bidangnya, atau memang yang ditargetkan saja? Oke, ini lebih ke preference ya. Jadi kalau teman-teman ada teman-teman yang magang itu nyarinya challenge loh. Aku dari background ini boleh nggak? Ada dan bisa gitu ya. Ada orang yang memang mau mencoba untuk eksplor di tempat baru, atau ada yang memang mereka secara linear mereka punya program studi tertentu ya sesuai dengan mereka punya kapasitas. Ada juga yang seperti itu. Nah, tapi aku mau kembalikan dulu ke Adeline bahwa Adeline maunya apa? Karena ketika kita tahu needs-nya kita, maka kita akan cari sesuatu yang memang sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi jangan hanya ikut temen. Aku sangat tidak sarankan, tuh temenku banyak di sana nih, aku mau ikut. Jangan gitu. Justru kita harus tahu nih settingnya mau dapat apa. Bahkan untuk orang yang sedang internship, mereka boleh kok setting goals.
kalau aku cuma bantu-bantuin, cuma fotokopi, aduh enggak deh, aku nggak mau yang kayak gitu. Aku kalau bisa di-assign satu project. Omongin itu di saat interview, dan itu teman-teman akan sangat direspek bahwa oh orang ini yang kita cari. Karena tanda kutip ya, orang intern itu kalau nggak ambis itu para talent acquisition itu juga akan bingung. Ini dia mau cari apa? Aku kan nanti mau di-assign ke dia, nanti dia ngerasa ini berat, ini beban begitu. Padahal kita kasih porsi kerjaan itu bukan karyawan, tapi porsinya intern. Cuma kalau internnya tidak punya satu inisiatif sendiri, dia nggak bisa trigger sendiri inisiatif. Nah itu juga jadi bingung sebenarnya. Ya, ya. Terima kasih Bapak. Adlin, ada pertanyaan susulan atau sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih. Terakhir ya, ini terakhir nih Bapak nih. Sebelum nanti minta tolong Pak Hendra pilih satu sesuai dengan kesepakatan kita di awal. Oke. Penanya terbaik satu orang. Terakhir dari Daryl Johnson. Oke, Daryl ya. Permisi Pak Hendra, izin bertanya, maaf jika melenceng, apakah tools yang diperlukan sebagai video editor di ruang guru diprioritaskan user Adobe saja, atau apa bisa tools lain, contoh DaVinci Resolve? Oke, kalau aku sih sampaikan bahwa biasanya memang punya kebutuhan dengan software tertentu. Biasanya di requirement tuh di state tertentu ya. Tapi kalau bicara mengenai video editor ya mungkin aku nggak punya kapasitas lebih spesifik karena ada beberapa project yang memang dia harus Adobe banget misalnya ya. Tapi balik lagi kita sih ingin teman-teman itu lebih cukup luas ya spektrum dia terhadap penguasaan tools. Sehingga ketika ada proyek tertentu yang ternyata kok akan lebih mudah dengan tools tertentu, saya pikir akan sangat memudahkan user untuk bisa decide sih. Karena balik lagi, user itu sudah punya satu ekspektasi tertentu, proyek ini bisa di-deliver dengan satu software tertentu sebenarnya. Jadi akan lebih bagus kalau teman-teman lebih punya pool yang luas terhadap satu penguasaan software, dibanding harus satu aja apakah hanya itu begitu. Meskipun nih di requirement itu ditulis misalnya memang ditulis kita akan pakai nama software tertentu begitu. Tapi akan selalu bagus kalau kita berkompetisi itu ada nilai tambah kan sebenarnya. Ketika ada kandidat cuma bisa satu software, ternyata kita punya beberapa software, itu akan sangat bagus menurut saya. Betul, setuju. Jadi untuk Daryl, udah belajar aja dulu lah, sebanyak mungkin lah. Banyakin dulu. Perbanyaklah dulu skill kamu gitu. Betul. Tapi nggak bisa dipungkiri Adobe sih tetap pasti paling mainstream di kita. Betul. Baik, saya rasa sudah cukup ya Bapak ya. Oke. Untuk dari pertanyaan kita sudah tidak ada lagi. Jadi terima kasih Pak Hendra. Iya, dan tips. Oke, Daryl. Iya, Bapak silahkan memilih. Jadi rekan-rekan dan Bapak Ibu, saya berikan pengumuman dulu sebelum kita mengakhiri sembari Pak Hendra merenung untuk memilih satu penanya terbaik. Ini silahkan mengisi formulir yang dikirimkan oleh Job2Go di kolom chat untuk mendapatkan sertifikat dari partisipasi rekan-rekan dan Bapak Ibu di acara hari ini. Lalu yang kedua, untuk khusus mahasiswa UMN, silahkan untuk mengisi link yang dikirimkan dan melakukan evaluasi atas acara kita agar rekan-rekan bisa mendapatkan SKKM yang nanti dikirimkan di email studentnya tentunya. Begitu. Sudah? Apakah sudah, Bapak? Oke, sudah. Baik. Dan oke, drum roll nih. Semua pertanyaannya menarik ya. Semua pertanyaannya kritis ya. Cuma aku pilih satu aja karena memang hanya satu. Yaitu Jasmine ya. Jasmine. Ya. Jasmine Audi Tanaka Utomo. Yes, betul. Oke, Jasmine, kamu terpilih ya untuk nanti mentoring. Ada sesi coaching lah. Nah ini sudah ada instruksinya. Pakai emojis ini. Terharu kan titik 2 itu Bapak. Iya, baik ya Jasmine. Di bawah itu Jasmine sudah ada instruksi ya dari Kak Jessica mengenai data yang harus kamu lengkapi. Di situ tolong dilengkapi. Oke, terima kasih banyak.
Pak Hendra, Kak Safira juga terima kasih sudah membantu kita hari ini di acara Career Day. Mungkin semoga kita bisa jumpa lagi ya kan. Amin, amin. Tadi Bapak sempat bilang si Kak Belva kan baru nikah tuh, terus kemudian kan rumornya adalah kapan ruang bucin dibuka gitu kan. Kan gitu kok waktu gitulah. Jadi satu produk mungkin ditunggu, kita nggak tahu kan, inovasi-inovasi terbaru. Tapi sekali lagi terima kasih banyak untuk semua ilmu yang dibagikan hari ini. Buat Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang hadir juga, kami berterima kasih sudah investasi waktu mau belajar bersama. Silahkan lihat itu tadi udah dikirimkan berbagai macam link dan informasi untuk jika nanti berminat untuk mendaftar di lowongan yang tersedia di Ruang Guru. Dan mari kita dukung pendidikan Indonesia lebih baik. Asik. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Demikian mungkin dari saya. Bapak ada closing statement sebelum saya tutup pertemuan hari ini? Tentunya ucapin terima kasih, tetap semangat buat teman-teman semua. Masih banyak hal yang perlu kita lakukan. Selalu monggo teman-teman kembangin diri. Kita ingin menjadikan semua orang pembelajar, long life learner, mulai dari kita lahir, kecil, sampai dewasa, sampai siapapun. Semoga kita masih tetap berada sebagai long life learner. Asik. Hidup pembelajar sepanjang masa. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Hendra, Kak Safira, rekan-rekan dari Job2Go, dan teman-teman panitia CBC. Saya Silva, kita pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas dan jumpa lagi di waktu-waktu yang akan datang pada sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, rekan-rekan bagi yang sudah mengisi linknya boleh leave. Jangan lupa setelah ini juga akan ada webinar selanjutnya dari OT Group juga. Kalau teman-teman yang tertarik untuk mengikuti bisa langsung aja cek di job2go.net/jobfair/webinar ya. Atau bisa cek di IG CDC UMN. Thank you.